Ibu bapak, saudara-saudari, sahabat kenalan, adik-adik, sahabat-sahabat semua yang saya kasihi, kembali bersama dengan saya Romo Kristoforus Harilyong. Kita akan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, Minggu Biasa ke-27, 4 Oktober 2020. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Dari dalam bacaan Injil dikisahkan perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang sebenarnya untuk menyindir imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi yang punya keinginan buruk, kehendak buruk, di mana mereka sebenarnya sudah berencana untuk menangkap, membunuh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu itu maksud dari mereka, sehingga Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Dikisahkan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan begini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh suruhan yang pertama, hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi apa yang dilakukan oleh penggarap-penggarap itu kepada hamba-hamba yang diutus oleh tuan pemilik kebun anggur itu? Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, dan yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Itu utusan yang pertama, katakanlah. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula kedua kali, katakanlah, hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang pertama, tetapi mereka pun diperlakukan seperti kawan-kawan mereka, dipukuli, dilempari batu, dan juga dibunuh. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi apa yang terjadi? Ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Dan memang anak itu kemudian dibunuh. Ya, mereka imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, plus ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi bersekongkol, punya kesepakatan buruk, jelek untuk membunuh Tuhan Yesus. Dan lewat perumpamaan ini sebenarnya Tuhan Yesus menyindir perbuatan buruk mereka. Secara tidak langsung Tuhan Yesus mau menegur mereka dengan perumpamaan itu, menyadarkan mereka setidaknya supaya sadar bahwa yang mereka rencanakan itu keliru. Biar bagaimanapun juga rencana jelek yang ada dalam pikiran mereka, yang mereka sepakati untuk mereka lakukan, membunuh Tuhan Yesus, itu sangat buruk, sangat jelek. Tetapi yang namanya juga mereka, ya, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, kekeh, kokoh itu, ya, keras kepala, nggak mendengarkan, katakanlah. Sudah disindir, sudah ditegur secara halus oleh Tuhan Yesus lewat perumpamaan, tapi mereka tidak mau dengar. Ini pertama-tama bisa kita pelajari dari dalam bacaan Injil adalah, mari kita terbuka akan teguran. Bila ada orang yang menegur kita karena kita punya niat jelek atau sudah keperucut menjadi perbuatan jelek, ketika ada orang lain mengingatkan kita, menyadarkan kita, menyindir kita, yang kita harus terima. Kita harus merefleksikan diri kita sendiri. Apakah selama ini yang saya lakukan, yang saya katakan itu benar atau salah? Kalau benar, mari kita lanjutkan kebenaran itu, kebaikan itu kita teruskan.
Tapi kalau salah, ya mari kita dengan rendah hati introspeksi diri, memperbaiki yang tidak baik itu menjadi lebih baik. Bila ada perkataan yang keluar dari mulut kita tidak baik, kita ubah menjadi baik. Bila ada tindakan-tindakan perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, yang jahat, yang jelek, mari kita ubah menjadi baik. Agar perbuatan kita kepada orang lain, perkataan kita kepada orang lain adalah baik. Itu saya pikir bila kita mendapatkan teguran, sindiran, jangan cepat menilai dulu, melihat diri kita sendiri. Dan itulah dia kesempatan yang baik untuk memperbaiki diri kita. Dari dalam bacaan pertama juga ya, ada kalimat yang mengatakan demikian. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Yesaya bab 5 ayat 1 sampai dengan 7 bacaan pertama. Menghasilkan buah anggur yang baik. Mari dalam kehidupan kita menghasilkan buah anggur yang baik. Kita persembahkan buah anggur yang baik pertama kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Sampaikanlah, berikanlah buah anggur yang baik kepada sesama kita, kepada orang lain. Jangan memberikan buah anggur yang busuk, jangan memberikan buah anggur yang kecut, asam sekali, enggak dimakan. Dan mungkin ketika kita memberi buah anggur yang sudah busuk, yang kecut, atau yang pahit, yang enggak enak itu, kita akan mendapat kritikan, akan mendapatkan pandangan yang jelek mengenai diri kita. Maksudnya adalah mari dalam diri kita ini kita hasilkan buah anggur yang baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik juga kepada orang lain. Kalau lengkapnya bacaan pertama demikian. Dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Mengecewakan itu ya, kalau menghasilkan buah anggur yang asam, yang tidak enak. Jadilah, keluarkanlah dari dalam diri kita, tanda kutip, buah anggur yang baik. Dari dalam bacaan kedua juga, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 6 sampai dengan 9. Paulus juga mengatakan atau mengingatkan kita demikian. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang harus kamu pikirkan. Yang ada dalam pikiran kita dan kemudian keluar menjadi perkataan perbuatan kita kepada orang lain, tentu saja yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang berkenan, yang baik, penuh dengan kebajikan kepada sesama kita. Itu yang mestinya kita lakukan. Paulus juga mengatakan demikian selanjutnya. Dan apa yang telah kamu pelajari, kita sudah mendengarkan sabda Tuhan, kita sudah mendengarkan bacaan Injil, dan kita selalu mempelajari itu, ya. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, kita sudah menerima sabda Tuhan, sudah menerima bacaan Injil, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukanlah kebenaran, lakukanlah perbuatan-perbuatan tindakan yang mulia, perlihatkanlah tindakan yang adil, perlihatkanlah kebajikan, hal-hal perbuatan yang patut dipuji. Itu nasihat dari Paulus kepada umat di Filipi menjadi bacaan kedua tadi. Kita diingatkan pokoknya, ya. Memang dalam kehidupan ini kita tidak seperti imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, orang-orang Farisi sampai membunuh Tuhan Yesus. Kita memang tidak membunuh orang lain, tetapi ingat, lewat perkataan-perkataan jelek, lewat perbuatan-perbuatan jelek, lewat sikap-sikap kita yang tidak berkenan kepada orang lain,
lewat hal-hal yang buruk yang kita lakukan, itulah dia yang membuat di satu pihak diri kita tidak berkembang dan orang lain pun tidak berkembang. Kita memang tidak pernah membunuh, tetapi mungkin lewat kata-kata kita, hujatan-hujatan kita, makian-makian kita yang kita tujukan kepada orang itu tentu tidak berkenan kepada Allah. Memang kita tidak melakukan pembunuhan kepada orang lain, membunuh orang lain, ya. Tetapi ketika kita menyingkirkan orang itu, memandang orang lain secara negatif, bahkan bersekongkol untuk bersama-sama mengecap negatif orang itu, tentu itu tidak berkenan kepada Allah. Dan itu adalah buah anggur yang tidak baik. Itu tidak berkenan juga, tidak sesuai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sebagai pengikut Kristus mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Jangan mengikuti imam-imam kepala, jangan mengikuti tua-tua bangsa Yahudi, jangan mengikuti orang-orang Farisi. Hati-hati, bisa saja kita ini mengatakan, ya saya sebagai pengikut Kristus, saya sebagai orang Katolik, saya sebagai orang Kristiani, saya sebagai orang Kristen. Benar itu, kita bisa buktikan itu dengan surat baptis. Tetapi apakah perbuatan kita, tindakan Anda, perkataan Anda? Coba kita lihat. Jangan-jangan tindakan perkataanku, tindakan perkataan kita lebih sesuai dengan apa yang dikatakan dilakukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Kita ini meniru mereka, bukan meniru Tuhan Yesus. Ini yang harus kita jaga dalam diri kita, dalam hati kita. Nah, semoga kita, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kembali disadarkan oleh Tuhan Yesus. Yang harus kita ikuti adalah Tuhan Yesus. Yang harus kita dengarkan, kita lakukan seperti bacaan kedua tadi adalah surat Rasul Paulus dalam bacaan kedua tadi. Dan yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini seperti bacaan pertama adalah jadilah anggur yang baik bagi orang lain. Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan menguatkan kita selalu. Amin.